Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Episode ini kita mau ngobrol santai tapi sedih banget loh. Aduh. Yaitu tentang UMR. Di kalangan mahasiswa, khususnya gimana sih cara pencegahannya? Karena jujur aja ya, jadi mahasiswa itu nggak cuma soal kuliah, tapi juga soal tekanan hidup. Betul banget. Nah, bener banget ya guys. Apalagi sekarang tuh banyak mahasiswa yang kayak kelihatannya santai, padahal mereka tuh banyak beban pikiran, kayak deadline kejar-kejaran, tugas numpuk, dan lain-lainnya. Terus media sosial, dimana diri kita tuh kadang dibandingin sama orang lain yang kadang lebih baik dari kita, padahal kita juga gak tahu kayak orang lain itu gimana sih, siapa tahu orang lain juga sama kayak kita gitu. Gimana Betul sih? tuh. Nah, makanya buat pencegahan mental health itu penting banget loh teman-teman. Tapi di sini bukannya kita nggak boleh stres, tapi gimana caranya kita bisa ngelola stres itu masih ada di jangkauan normal kayak gitu. Terus gimana sih caranya buat pencegahan untuk diri kita sendiri nih? Apalagi khususnya kita tuh mahasiswa yang mencapai kuliah bekerja, ya kan? Betul nggak sih teman-teman? Ya. Yang pertama nih, itu tuh soal manajemen waktu. Kita tuh jangan nunggu ngerjain tugas itu deket-deket deadline. Tapi kan tugas kita juga banyak nih. Tugas kita juga kan nggak cuma di perkuliahan aja, tapi di pekerjaan juga pasti kita punya dan job kita masing-masing yang buat diri kita tuh masih banyak tekanan. Jadi aku sarankan lebih baik tuh mengerjakan tugas lebih cepat, jangan deket-deket deadline lah pokoknya. Jadi biar kita tuh jangan banyak stres gitu loh. Terus kayak lebih cepat tuh lebih baik. Enggak kita nyicil sedikit-sedikit, ujung-ujungnya nanti selesai. Jangan ditumpuk-tumpuk deadline deket baru ngerjain, itu tidak disarankan. Iya betul banget tuh. Terus yang kedua nih, kita juga harus banget nih ngejaga pola makan kita, pola hidup sehat ya teman-teman. Jangan lupa olahraga, juga gitu, makan makanan yang sehat. Apalagi kita Gen Z nih ya kan, teman-teman kan Gen Z semua ya di sini ya. Kita kan Gen Z semua nih. Itu biasanya sering banget kita makan makanan junk food, kebanyakan minum kopi, iya kayak gitu. Stres dikit juga ada. Banget tuh, jam tidur gak teratur, betul. Itu gak baik banget buat diri kita. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab kita itu stres berat kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir dan gak kalah penting juga nih ya teman-teman, kenali diri kita sendiri, kenali batas untuk diri kita sendiri, jangan terlalu over terhadap diri sendiri loh teman-teman. Jangan kita tuh kayak semua gue bisa gue handle, kayak jangan. Kalau kita emang merasa kemampuan kita udah cuma sedikit, udah cukup aja, nggak usah kita memaksakan gue harus bisa kan kayak gini. Jangan, nanti kita yang ada over picky, over stress kayak gitu, itu nggak baik banget buat hidup kita sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman deh kita serahkan ke Atia. Gimana tuh Atia? Nah, untuk ranah lingkungan ya teman-teman, mungkin di kampus atau di lingkungan pekerjaan juga kita harus memilih teman-teman yang saling mendukung ya teman-teman, saling benar. Jadi jangan toksik lah ya di pertemanan itu. Tuh. Jadi jangan cuman dia yang mau didengar, tapi kita juga kan mau didengar ya sebagai teman gitu. Kalau sama-sama mau denger gimana? Waduh, kalau itu berarti itu emangnya ya, intinya gak baik, itu dijauhin saja teman-teman. Yang ada mental health terganggu. Benar-benar banget. Kadang tuh kita kayak cuma pengen dengerin aja tanpa dikasih saran atau apapun. Itu udah lebih dari cukup ya. Jadi didengerin aja udah, nanti kita plong sendiri ya. Benar banget teman-teman. Nah, kalau sekiranya teman-teman semua faktor-faktor tadi yang udah disebutin teman saya itu tidak mencakup nih. Itu bisa ke psikolog atau kan di setiap kampus juga pasti ada ini ya, bimbingan konseling ya, ada bimbingan konseling. Teman-teman bisa ke situ untuk curhat
curhat ya, misalnya SPP belum lunas. Dulu 100. Pinjam dulu 100 lah, itu bahaya ya, jangan ya. Asal jangan pinjam uang ya teman-teman. Itu hanya mendengarkan keluh kesah mahasiswa mungkin ya, untuk mendapatkan solusi terbaik ya. Nah, terus kalau teman-teman udah ngerasa nggak kuat ya, teman-teman bisa ke psikolog. Itu tuh ke psikolog tuh bukan berarti kita lemah ya teman-teman, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri. Bener banget. Jangan takut ke psikolog, jangan ragu gitu. Ya. Bener. Jadi kesimpulan podcast kita kali ini yaitu tentang mental health. Kita harus menjaga pola hidup, pola pikir kita, dan kita harus membantu banyak orang agar kita bisa beradaptasi di tempat dimanapun kita berada. Jadi mahasiswa itu bukan siapa yang paling berani dan siapa yang bisa jaga diri. Sekian, terima kasih. Oke, disclaimer ya teman-teman, video ini hanya untuk edukasi, bukan pengganti sebagai diagnosis profesional atau tenaga pekerja profesional. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang enak didengar ya teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat dan mengingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan mental karena itu sangat penting. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih teman-teman. See you, bye-bye.